Salam saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Roma 1 ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, di hari Paskah ini, saudara, kita akan merenungkan kembali bagaimana Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan dan dia bangkit di hari yang ketiga. Saudara, meskipun kita mempelajari sengsara Yesus, yaitu kematiannya di kayu salib, Paskah adalah perayaan kebangkitannya. Allah menghidupkan kembali Yesus dari kematian, membuktikan bahwa ia telah mematahkan kuasa dosa dan kematian. Setelah Yesus mati dan mereka menurunkan jenazahnya dari kayu salib, menaruhnya di dalam kubur, dan sebuah batu kilangan raksasa dipasang di depan gua, di depan makam Yesus. Para pemimpin agama, karena khawatir jenazah Yesus akan dicuri, mereka meminta kepada penjaga Romawi untuk ditempatkan di depan makam. Mereka tidak ingin dia keluar. Ya, mereka berpikir bahwa murid-murid akan datang mencuri jenazahnya. Mereka ingin agar dia terkunci di dalam kubur batu itu. Tapi saudara, Yesus melakukannya. Dia keluar di hari ketiga. Anda tahu ceritanya karena Anda orang percaya. Ada juga orang yang mengatakan bukan Yesus. Ya, itu adalah upaya si iblis untuk mengaburkan kemenangan Kristus atas maut. Itu hanya kuasa iblis yang berupaya untuk menyalibkan, mengatakan bahwa tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan. Karena penyaliban yang berakhir kepada kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah proklamasi kemenangan atas maut. Dan iblis tidak ingin itu diketahui oleh manusia. Iblis berupaya untuk mengarang cerita palsu dan disebarkan ke seluruh dunia. Saudara, Anda perlu juga ingat bahwa Paskah itu bukanlah suatu peringatan bagi seorang guru agama yang baik yang hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan peringatan tentang seorang guru agama. Ini adalah perayaan atas fakta bahwa dia hidup hari ini. Ya, hari ini adalah pernyataan iman kita sebagai orang percaya. Kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Saudara, Paskah adalah kabar baik tentang Putra Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, yang datang ke bumi sebagai bayi manusia, lahir dalam garis keluarga kerajaan Raja Daud. 4 catatan sejarah sekuler maupun 4 catatan sejarah Injil menyebutkan bahwa setelah kebangkitannya, ia memperlihatkan dirinya kepada 500 orang dalam satu pertemuan. Injil mencatat itu dengan jelas. Dapatkah Anda membayangkan menyaksikan kematiannya dan kemudian melihatnya
berjalan mengelilingi Yerusalem selama 3 hari. Anda lebih percaya mana para saksi mata yang bersamanya dan menuliskan itu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kesaksian para rasul? Atau Anda lebih percaya kepada orang-orang yang hidup 600-700 tahun kemudian yang tidak menyaksikan peristiwa itu tetapi menyangkalnya? Saudara, satu hal yang luar biasa ketika Yesus tergantung di kayu salib, para skeptis dan kritikus mengejek dia dan berkata, "Jika engkau adalah anak Allah, mengapa engkau tidak turun saja dari salib itu? Mengapa kamu tidak datang dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar Tuhan?" Saudara, Yesus merencanakan sesuatu yang lebih spektakuler. Dalam istilah modern dia akan berkata seperti ini, "Saya akan membiarkan Anda mengubur saya selama 3 hari dan kemudian saya akan hidup kembali untuk membuktikan bahwa saya adalah siapa yang saya katakan." Dan dia membuktikannya. Hari ini kita merayakan kemenangannya atas maut di hari Paskah ini. Saudara, Yesus adalah satu-satunya yang pergi ke alam maut dan datang kembali. Itu menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian jika Anda percaya kepada Yesus. Itu jaminan yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Jaminan kehidupan setelah kematian hanya Anda peroleh jika Anda percaya kepada Yesus Kristus yang telah membuktikannya. Ia bangkit di hari ketiga dan maut telah dikalahkannya. Amin. Demikian saudara, renungan hari ini. Selamat hari Paskah. Yesus telah menang. Dia telah bangkit. Kita pun telah dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati.